Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rotok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abyad musrok ilal humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatona, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Kalau enggak sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Lalu sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, cedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu, mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama Panggilan Hati Islami Channel. Saudara-saudaraku dimana saja berada, mudah-mudahan senantiasa kita sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara seiman dan setanah air dimana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video dakwah Islamiyah yang dibawakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustakmar, yang sangat lantang dan tegas, berani tanpa tiding-aling-aling dan tanpa ada yang ditutup-tutupi, membahas tentang permasalahan ulama Nusantara, ulama Indonesia, guru-guru Indonesia yang telah dirusak oleh para kaum Ba'alawi yang mengaku keturunan Rasulullah, yang dijadikan modal untuk hidup di Indonesia ini.
Dan mudah-mudahan ini semua hanya sebuah hayalan mereka, karena dengan persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah, para santri, para ulama, para kiai Indonesia tidak pernah akan bisa tergoyahkan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sahabat dan saudara-saudaraku, memang sudah banyak hal-hal yang mereka rusak, hal-hal yang mereka ganggu, sejak dari mulai merendahkan para ulama dan guru-guru dan kiai Indonesia Nusantara ya, kemudian juga membelokkan sejarah-sejarah perjuangan bangsa, memalsukan kuburan-kuburan ya palsu, yang ini sangat luar biasa ya. Untung saja para ulama dan para kiai Indonesia bergerak, PWILS bergerak, Banser bergerak, Ansor bergerak, sudah ratusan bahkan ribuan kuburan yang sampai saat ini sudah dibongkar, dihancurkan oleh para PWILS, karena ternyata itu hanya kuburan-kuburan palsu yang akan digunakan sebagai tonggak bahwa Ba'alawi ada sejak zaman dahulu kala. Nggak bohong kayaknya. Ya sahabat, panggilan Islami, hati Islami di mana saja berada, sekali lagi mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita saling membantu bahu membahu ya, membantu menyampaikan informasi paling tidak ya, membantu perjuangan pergerakan para ulama dan kiai dalam pertahankan Nahdlatul Ulama di Indonesia ini ya. Jangan sampai dirusak dan dirongrong oleh para habaib yang ingin enaknya saja di Indonesia ya. Ingat, mereka datang ke Indonesia memang hanya untuk menjajah dan memperdaya bangsa Indonesia. Itu tujuan mereka. Kenapa kami mengatakan demikian? Kami sudah tahu dan membaca bukti itu semua ya, bagaimana misi dan visi mereka berada di Indonesia. Itu sudah tidak diragukan lagi. Baik sahabat, terima kasih ya. Yuk kita saksikan terus video bersama Kiai Haji Mustakmar. Marzuki Mustakmar mudah-mudahan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan kita Pak ya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezeki, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makan, sama sekali gak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan, nggak clear. Halo, Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min tahun, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Nabi Bani Hashim dia Tamim, Nabi Bani Hashim dia Toye, ya beda. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah, harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai.
Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya, tapi katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati bahwa kiai gini, ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo, halo, jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat? Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rotok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abiat musrok ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatona, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali gak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000, guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu, mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min, wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan,
yang bukan keturunan Husain nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasi nasaba ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Nah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas, kadang misuh-misuh juga, nggak tokoh blas, baca mukotimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya gimana. Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh terkem. Kam imamin ba'dahu kholaf, awas garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi diken ruwono iki penting, minhu sadatun bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi. Nabi Bani Hashim dia Tamim, Nabi Bani Hashim dia Toye, ya beda. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah ganteng pinter ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites gak mau.
lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone Mas, sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak. Bersatu monggo, tapi jangan ceramah di mimbar bilang kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya Ngurah Rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro, Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi. Negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke paham gak? Tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan. Tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar. Menurut lo, kita itu hanya minta tamu ojo kurang, cus ojo klaim-klaim. Dan mohon-mohon kepada negara, DPR, intelijen, Polri, TNI, dinas-dinas pendidikan, perpustakaan nasional, luruskan buku-buku yang dipalsukan itu, tarik dan bakar semua. Ya, segera teliti dan bongkar semua makam-makam palsu. Ini bahaya kalau dibiarkan 500 tahun ke depan. Makam-makam itu, makam fulan al sopo, makam fulan al sopo, makam fulan al sopo. Akhirnya anak cucu kita kaum pribumi 500 tahun ke depan nggak bisa klaim bahwa ini negeri mereka. Diklaim orang lain, ini negeri orang lain. Akhirnya anak cucu kita harus jadi budak di negeri sendiri. Apa nggak kasihan? Biarkan tetap Bung Tomo, makamnya ya Bung Tomo. WR Supratman, makamnya tetap WR Supratman. Ojo dirubah al sopo bin sopo, ojo. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara. Kelihatannya sekedar makam, tapi ratusan tahun ke depan itu bisa menjadi bukti sejarah, alat klaim orang lain mengeklaim atas bumi Nusantara.